Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama narator kita nih, Mas Ayung yang luar biasa ini, yang akan menceritakan sesuatu tentang yang horor-horor tentunya. Kalau nggak horor nggak mungkin cerita di sini ya Mas Ayung. Ya, ini ada apa nih Mas Ayung? Monggo silakan. Barangkali menyapa. Terima kasih pembukaannya Bung Ogan. Sebelum ke cerita, tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngobrolin yang horor-horor. Ada Bang Ogan di samping saya. Kita akan nge-share cerita-cerita horor ya Bang ya. Horor, kalau nggak horor nggak boleh cerita Mas Ayung. Iya. Nanti dimarahin yang Terima kasih sekali untuk teman-teman yang masih selalu setia, selalu mendukung kami dalam bentuk apapun. Kita sangat menghargai itu semuanya. Semoga tetap langgeng, tetap bisa semangat ya Bang ya. Kita selalu ngonten beginian. Amin, amin. Semoga ada cerita juga yang bisa kita share ke teman semuanya. Semoga menghibur yang di sini semuanya lah. Oke. Kadang begini Bang, saya di ngobor udah berapa tahun ya di sini. Ada mau 3 tahun apa? Nggak terasa ya Mas Ayung ya. Kita asik tuh. Dimana memang waktunya cukup lama dan subscribernya segitu-gitu aja Bang. Malah yang nonton lebih sedikit dari dulu. Oh iya. Iya. Tambah kesini tambah ini. Kadang-kadang pengen improve cara bawainnya gimana atau mau ekspor keluar. Kemarin sempat sih mau berpikir begitu dan mungkin ada video yang lagi tak bikin niatnya gitu ya, mau khusus tumaritis nih tempat-tempat yang pernah saya ceritakan Biar pemirsa nih nggak jenuh ya Mas Ayung. ya, biar nggak jenuh begitu. Dan kadang juga kita bawaannya guyonan, kadangnya pengen bawain yang tegang banget, gimana ceritanya ya, bisa apa enggak gitu loh Bang. Kalau guyon sih emang udah passion kita gitu Mas Ayung sehari-hari gitu kan, nggak bisa. Walaupun memang Gimana di mana ceritanya, walaupun kita menceritakan hal horor, kalau memang ceritanya itu naratornya emang sendiri, ya biasanya seperti itu, agak tegang, agak apa. Tapi kalau orang di pelataran rumah, di tongkrongan, dimanapun tempatnya yang di keramaian, kayak kalau ceritain horor pasti ada bercandanya. Kayak gini nih Bang. Ya baiklah, ini pembukaan yang cukup durasinya 2 menit lumayan buat Mari kita bercanda. Ya, ini adalah cerita masa lalu. Cerita masa lalu, saya mengalami cerita ini gitu ya, di mungkin usia SD kelas berapa ya, 4 mungkin Bang. SD kelas 4, tumoritis yang seperti itu sudah sering digambarkan di ngobor. Senyap, sepi, mencekam, tapi ya sadu. Dan saya tapi adem juga di sana. Adem, insya Allah adem. Dan saya merindukan saat-saat itu sebenarnya, dan saat itu nggak mungkin bisa terulang lagi karena yang terjauh ya masa lalu ya Bang ya. Cuman kita ngelihat bocil-bocil yang sekarang, di mana mereka itu lagi main gadget, semua serba simpel, semua serba mudah, tinggal minta, semua disediain, tinggal beli, tinggal segala hal. Kadangnya bukan melas sih, bukan kasihan, tapi kalau aku bisa ngomong sama mereka gitu kan, nggak begitu loh Dek, nggak begitu loh Mas, nggak begitu loh bocah-bocah kecil. Tanah ini dulu nggak begini kayak gitu loh, zaman-zamannya Bapak, zaman-zamannya saya, zaman-zamannya Pak Demo, zaman-zamannya ini nggak begitu. Kalau mau mainan ya bikin, jelek juga dibikin, jangan rengek nangis minta dibeliin sama orang tua. Apa-apa kudu harus begitu kan ya. Kalau mau pinter ya sinau, kalau mau dapat jajan ya nyari sana jual apa kayak gitu kan. Nah, yang sekarang kan serba berubah lah, tapi itu kalau anak-anak dulu kan emang dididik mandiri ya Mas Ayung. Karena mandiri. memang faktor keadaan juga emang seperti itu. Terkadang orang-orang yang memang orang tuanya juga agak berada, tapi mereka juga nggak mau dikasih sama orang tua, pengennya nyari kayak temen-temennya begitu kan. Di tahun tersebut mungkin kisaran tahun 89 atau tahun 90-an ya, saya lupa pastinya. Yang namanya perubahan yang baik memang ada.
Ya Bang ya, dulu orang sangat kolot, walaupun baiknya orang dulu banyak kan nggak di karang-karang. Ketulusannya ya seperti itu, yang tulus ya tulus, yang baik-baik, yang rewel ya rewel, memang rewel, yang jahat ya ada yang jahat banget sampai seperti itu. Tapi kalau sekarang kan ya banyak perubahan yang baik juga sih, cuman kalau dulu itu lebih banyak dikait-kaitkan sama mistik, sama klinik, kata orang tua, nggak boleh nentang ini, nggak boleh ada ini, nggak boleh ya sesuatu yang udah turun temurun lah dipercaya oleh lingkungan, termasuk di lingkungan saya di Tumaritis. Makanya ya inilah. Emang kalau sekarang kan jadi kalau dulu saya, orang tua di sekeliling kami itu nggak banyak yang sekolah, apalagi zaman-zamannya Mbah dulu yang SR paling berapa orang. Kemudian kesiniannya lagi yang sekolah berapa orang, SMA aja udah paling tinggi, apalagi nyampe sarjana ya SMA aja paling tinggi. Terus kayak pendidikan agama, ustadz nggak menjamur kayak sekarang, di mana-mana ustadz ya, yang memang sinau di pesantren, yang jurusannya nanti buat dakwah ya ada, yang ustadz dadakan lewat Google, sinau di YouTube juga banyak, ustadz konten. Iya. Dulu satu kampung masjid satu, semua terpusat di situ aktivitas keagamaan. Sekarang di samping masjid bikin musola, di sampingnya lagi bikin musola lagi, karena kebanyakan ustadz. Belum lagi yang gadungannya Bang. Kayak gadungan kayak apa ini? Ya penyamaran. Ada yang seperti itu, alih-alih ustadz, alih-alih ngajarin sesuatu, majelis-majelis apa, taunya di dalamnya adalah majelis kebatinan. Banyak yang seperti itu. Nah, tapi begitu juga hal yang buruk, pergeserannya banyak juga, tapi sisi baiknya juga ada. Akhirnya syariat mulai lebih kebuka sekarang. Anak-anak semua sekolah, ibunya anak-anak sekarang juga pada sekolah, jadi lebih melek ke pendidikan agamanya. Ya kan, jadi mereka nggak seperti momok kayak orang dulu. Dulu ya, saya itu pernah ngalamin begini. Kecil, waktu itu kalau misalnya main habis pulang sekolah aja, misalnya pulang sekolah jam 10 karena anak kecil ya, main nyampe jam 12 beduk itu jam setengah 12 itu aja udah kenyang. Perasaan lah kan waktu kalau dulu lama banget, bisa buat main ke sawah ke apa aja. Nanti dari jam segitu habis beduk duhur, saya main lagi sama teman-teman nyampe mau berangkat sekolah madrasah. Masih ada waktu lama. Nanti sore main lagi setelah pulang dari madrasah. Kalau sekarang saya duduk sama jenengan aja begini, tahu-tahu setengah jam. Tahu-tahu udah lewat itu. Iya rasanya kan seperti itu. Di rumah juga kadang-kadang saya habis duhur, saya mau ngeliat karena semalam begadang mau tidur sebentar, tahu-tahu udah asar. Masa mau tidur habis asar kan jelek. Apa waktu yang terlalu cepat apa gimana kan, kadang-kadang seperti itu. Dulu saya waktu di tahun tersebut ya lagi main sama teman-teman itu jam 4. Yang tadinya main di sebuah pelataran gak jauh dari rumah, itu pelataran paling lebar, depannya itu sungai yang jenengan pernah lihat itu sungai kecil. Dulu itu gede dan dalam, lumpurnya juga ambles bisa nyampe selutut, lumpurnya aja itu loh. Kalau airnya bisa nyampe segini, itu ikannya luar biasa banyak. Kalau sekarang semata kaki aja ambles enggak, karena banyak kan sekarang plastik. Lebih kayak ke apa sih ya? Ya tong sampah, bantaran kecil dan banyak sampah terutama plastik, jadi nggak ada lumpur itu sedikit banget. Itu di pelataran tersebut adalah pelataran milik bersama, jadi semua lingkungan di daerah saya Tumaritis Kulon itu, pelataran itu adalah sentra tempat kita bermain. Jadi kalau lebarnya, kalau anak kecil dulu ya segitu luas lah ya, mungkin kira-kira kayak 50 meter tapi nggak persegi, rada jajaran genjang. Itu di depan rumah sebuah rumah tua dan dihuni seorang yang tua banget, nenek-nenek banget. Itu yang miris ya, nenek-nenek tersebut kita nggak pernah tahu riwayatnya, dan sampai sekarang saya juga
entah karena nggak nanya, tapi juga nggak dapat penjelasan dari orang tua kami. Itu sebenarnya si nini tersebut di zaman saya masih usia 9 atau 8 itu aja, nenek-nenek tersebut usianya udah 90 sekian. 90 sekian, hampir 100 tahun. Itu kalau misalnya jalan aja bisa segini pendeknya kali Bang. Semeja. Dia udah bungkuk banget dan daripada punggung kepalanya lebih pendek. Karena saking gininya, dia pakai tongkat. Sukanya kalau sudah tua begitu dia di atasnya itu nggak pakai apapun. Kalau memang lagi dia pengen aja, dia pakai BH yang ada ala orang gitu dulu, BH yang ada sakunya gitu. Kalau enggak ya dia jabrak, dan apa yang mau dilihat udah kempes semuanya lah. Terus paling jari tekuk begitu aja, kalau nggak telanjang doang. Itu nenek-nenek tua banget. Ya gimana ya, si pelataran karena memang dia jalannya agak lambat. Pelataran itu tempat paling lega. Kalau yang lain itu kan kebun. Terus sulit lah main di kebun, kecuali mau nyari mangga, nyari ranting atau apa kan bisa dijual, bisa buat masak ranting-ranting kering. Kalau misalnya kita mau blodoran atau mau mainan apa itu harus tempat tegak ya di pelatarannya itu. Kadang-kadang main bola, nanti bolanya kejebur ke kali, kita harus nyemplung ke sana, senang bleng kayak gitu. Tapi si nenek tersebut ini entah punya masa lalu. Saya tadi ya nggak ada penjelasan dia itu riwayatnya anaknya siapa, dari terasnya siapa, nggak pernah ada penjelasan. Jadi orang-orang tua itu nggak pernah menceritakan apa-apa Mas? Nggak pernah. Yang pasti yang kami tahu dia itu seorang nenek-nenek dan galaknya luar biasa Bang. Galak luar biasa. Jadi dia itu nggak suka banget ada anak-anak main, kayak sirik banget lah seperti itu. Nggak berisik apa gimana? Iya, ngomongnya berisik. Tapi walaupun serentak itu suaranya tuh masih kurang, masih bisa ngomongin macam-macam. Tapi karena memang kita kan begini ya, ada etika di mana kalau anak sekarang jangankan ditegur sama orang tua teman, ditegur sama orang tua sendiri aja kadang-kadang masih itu. Kalau anak dulu misalnya orang tuanya jenengan ngomong, "Yung, jangan main di situ, jangan mainan itu." Saya langsung nurut, takut. Saya menghargai sama kayak orang tua sendiri. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dulu lagi tempat saya kecil itu, orang tua itu malah kayak sengaja, lu main situ aja udah nggak apa-apa. Mau galak mau mereka itu kayak nggak suka sama nenek tersebut. Itu hidupnya sebatang kara Bang. Hidupnya sebatang kara, tapi memang kalau setiap berapa bulan sekali ada kerabat entah dari Jakarta dari mana itu ngirimin sesuatu yang buat masak dia, buat biaya sehari-hari lah seperti itu. Yang lain ya kalau dianterin sama tetangga masak sayur, masak nasi, bubur, udah nggak ada giginya. Tapi ya mirisnya jarang mau diterima. Kalau dikasih pakaian pantas pakai apa gitu kan, apalagi baru misalnya dia selalu marah-marah. Itu yang bikin sebel saya. Dulu kalau misalnya main bola apa ya, terus ini nenek lagi anteng nih, nggak lagi jahat banget lah. Ada di depan pintu. Tapi di tanah juga ada rumput-rumput, lagi nyabut-nyabutin rumput, bawa arit gitu. Mau main bola kan kadang-kadang bolanya ngelinding, itu nggak diomelin, langsung cerak kayak gitu. Iya pernah. Sakit banget, rasa sakit banget, jahat banget. Iya. Padahal bola dulu kan pengen beli bola plastik aja nih ya. Kalau kecil kan itu kan celengan dulu ya Mas ya. Berapaan itu kan. So, ngumpulin bisa beli bola baru gitu. Bola plastik itu lah ya. Apa ya? Seanak kecil itu, anak dulu itu sumpah serapah itu jarang karena orang tua ngomong jangan begini, jangan begitu, kita nurut. Omongan-omongan juga kayak sekarang anak-anak dari media sosial dari mana aja itu ngomong asal jeplak. Kalau dulu ngomong kayak kita di bahasa cuk atau apa aja itu kesalahan besar banget karena ngomongnya nggak sopan gitu. Tapi saat itu kita hampir bareng-bareng berjamaah sama teman-teman gimana cara doain, bener-bener doain itu nggak mati-mati gitu loh. Iya. Doanya kayak gitu Mas. Iya, nggak mati-mati karena saking sebelnya gitu. Kalau misalnya ini satu orang bersatu dengan bumi, mungkin lebih indah permainan anak-anak, lebih nyaman dewasa, itu ya. Itu suatu ketika
sakit keras. Mau tuh orang tua segitu itu daripada sehat banyak sakitnya. Soalnya tiap hari itu tempel kajut kita ngomong itu layar di sini tuh banyak. Koyo ini udah botak sini udah botak, paling rambut tinggal pinggir-pinggirnya. Itu kalau misalnya maghrib sering bikin takut orang, tapi orang jauh yang memang datang ke situ atau lewat mau ke sawah kirain makhluk halus. Padahal emang makhluk beneran, manusia cuman udah tua banget. Bentuknya kayak gitu. Bentuknya kayak gitu. Kadang-kadang kan dia ada berdiri di depan pintu nggak ngapa-ngapain bang, aneh. Ini rumah tua sendirian, kiri kanannya kebun. Pas di pintu kan otomatis kalau sore kelihatannya backgroundnya hitam. Dia itu berdiri ala dia gitu ya. Di pintu kayak gini sendirian. Kalau sekarang di foto apa di musikin yang horor itu pasti bukan manusia horor. Kelihatannya seperti itu. Nanti kalau orang misalnya kan ke Mbah ada perlu, misalnya orang mau juragan padi atau juragan bawang, wah rongosan kan. Ya Allah, saya dilihatin begini, apa? Ini makhluk, bukan makhluk, masih hidup. Astagfirullahaladzim, masih hidup katanya. Kirain orang udah meninggal gitu. Dan orang-orang tua seputar juga nggak suka. Mungkin kalau boleh gitu nggak dosa diracun bareng-bareng kayak gitu loh. Suatu ketika meriang, mau parah mau nggak, anak-anak nggak peduli. Kalau bisa cepetan lewat kayak gitu. Sakit keras dan dinyatakan oleh tetangga yang paling dekat ini udah menjelang ajal. Ya kita sih nggak gembira, tetap prihatin. Cuman karena memang dia lagi sakit parah banget, nggak main di depan rumah si nenek tersebut. Sebut saja namanya siapa ya? Orang tua yang begitu ya. Sujem. Sujem. Ini Karyem Bela. Maaf kalau memang ada ini nama sama nama, tapi ini Karyem aja wis lah. Aslinya tahu Mas. Tahu, aslinya tahu. Ini Karyem itu saya dapat berita. Bocah-bocah cilik. Itu kata mbak saya. Kadang ngajinya mah, kadang ngaji apa? Kan ngaji nanti sore kalau mendekati maghrib. Ini baru pulang madrasah ngaji. Ini siapa teh Suyem ya? Karyem apa sih? Karyem. Ya, ini Karyem wis cengap katanya. Ini Karyem udah cengap itu udah di sini gitu kan. Itu. Udah iya ngomongnya udah cengap. Mau be anak aku bilang kayak gitu tadi aja ada lagi pagi. Kayak wis cengap mana tinggal sini ndak matinya gampang gitu. Supaya matinya gampang. Ya kayak gitu. Kadang-kadang orang ya tadi ya Bang dihargai karena pekerjaan kalau kita mau dihargai kan sikap ya. Kayak gitu. Jadi kalau memang hari-harinya seperti itu, sering jahat, sering ini, akhirnya orang-orang yang tadinya mau takjim jadi malas ngomongnya kan seperti itu. Kayak misalnya nggak mati, melas, dia berbondong-bondong ke sana ngaji. Itu padahal tetangga kita nggak pernah masuk ke rumahnya itu sendirian ya. Kadang-kadang amit-amit ya, bukan kita ngomongin kejelekan, ini buat pelajaran bareng-bareng lah. Apa yang kita lakukan di masa lalu kita tuai, ada hukum dunia seperti itu. Jadi di dalam rumah itu dulunya memang plesteran bata, entah pelurannya itu pakai semen atau enggak. Tapi ketika masuk hanya ada bangku yang warna hijau. Dulu ada bangku yang kayak bludru hijau. Satu bangku hijau di pojok itu udah mungkin buat duduk dia. Kalau di ruang tamu sendirian bangku tak sendirian di pojok. Rumah kan lebar banget dari dalamnya. Itu kaso jatuh, udah rapuh itu satu melintang. Terus bukan ubin lagi, jadi bentuknya itu udah kayak debu, jadi debu di dalamnya. Jadi bentuk ubin atau plesteran itu udah nggak ada, semuanya kayak debu-debu, batanya kelihatan begitu. Di bawahnya juga bata. Itu rumahnya buk-bukur, undur-undur. Iya, urur apa? Undur-undur. Itu banyak banget. Jadi kita ngaji ini bocah kecil, rumahnya pakai mana undur-undur, malah nyari undur-undur di situ. Di dalam ada yang nungguin satu orang, yang paling deket lah, tetangga paling dekat. Nenek-nenek juga, tapi kalah umur, lebih nenek-nenek dia. Bocah kembarang lagi pada apa gitu. Bocah itu lagi pada ngapain di depan, dia yang nungguin si nenek Karyem itu keluar. Terus pan ngaji
yang ngaji kayak mau ngening kan orangnya di dalam apa mainan lagi bocah yang lihat kayak dulu pada nyari pakai rambut kan terus dipancing kadang pakai ini apa sih korek-korek, hitiup gitu kan juga kayak gitu ya. Itu kita masih ganggu bres. Ngaji ntar juga ntar nunggu yang lain ntar pokoknya ditahan nanti karena lagi asik nyari undur-undur itu pakai daunan pisang keluar di luar juga ada pisang ditekuk dicontongin dimasukin ke situ nggak tahu buat apaan yang jelas seneng gitu dapat kayak gitu terus kita berhentinya karena ada bau yang nggak enak mungkin kalau pop ya mungkin ya karena WC ke belakang juga jauh orang udah setua itu atau seketemunya apalagi lagi udah parah ya siapa membunuh ini pada malas jadi niatnya bukannya masuk terus ngaji ke dalam apalagi anak-anak kecil kan kadang-kadang ada pendorongnya ada kue ada jajan apa kayak buru-buru ada apa rumahnya aja kayaknya ngeliat ke atas bocah ya itu bahaya takutnya genteng jatuh atau apa. Kalau sekarang kan lebih organisasi di lingkungan KRT atau apa mungkin kalau kayak gitu langsung tanggap. Kalau dulu lebih ini dan orangnya memang nyebelin, dia nggak pengen disentuh, nggak pengen dibantu, nggak seneng kayak gitu orangnya. Nah itu kita akhirnya mau pulang ketemu sama mbahnya kawan, yuk ngaji bareng-bareng masuk. Itu ngaji kalau anak perempuan ini kerudungnya diginiin semua Bang. Ditutup semua begini karena saking baunya saya laki-laki ya pakainya peci ditutupin gini jadi kan kayak gitu Yasin apa itu nggak kedengeran jelas karena ditutup saking baunya nenek-neneknya juga sama ditutupin begitu dan mungkin sambil ngaji pun mati ya kena mati itu kepayahannya udah nggak ada berupa yang parah-parah itu nggak ada cuman kayak kayak itu ada suara-suara seperti itu. Ternyata orang yang bungkuk kalau tiduran lempeng ya, nggak bungkuk begitu. Kalau kecil kan dulu aku ngertinya kalau orang bungkuk tiduran bungkuk, menggelong gitu. Gini jungkat-jungkit gitu kan. Ternyata lempeng. Terus nanti temennya agak gedean ngomong, wis matiin ini karyanya, durung katanya. Nanti tapi yang ditanyain itu mbah-mbah dipegang ini, mati durung ya. Katanya ngaji maning pas udah diajarin lama-lama meninggal beneran gak ada udah capek banget mana anak sekarang pada bawa minuman terus ada air mineral kayak gitu dulu nggak ada udah capek ya wis innalillahi kok umum lah ya nanti kamu ke masjid yang gede disuruh ngomong sama yang biasa papor di masjid suruh diumumin untungnya belum ke sana urip maning hidup lagi belum jauh kita jalan juga belum jauh gimana maning apa nyi itu udah tua banget yang jagain juga kenapa pertanyaannya orang warga lain nggak ada warga lain kadang-kadang si sawah tanggung terus karena memang perbuatan itu jadi malas orang loh jadi malas tapi semakin sore semakin berdatangan beberapa orang ya bapak-bapak ibu-ibu kakek saya juga ada di sana itu dinyatakan hidup lagi Bang saya akhirnya suruh ngaji ya tetap ngaji tapi udah nggak ikhlas gimana sih malas apalagi nggak ada jajannya apa iya itu nyampe lah berarti hidup meninggal terus hidup lagi hidupnya tuh nggak jalan-jalan cuman masih ada napasnya tadi ada yang nyelam oke dosanya kakak dosa lah segala macam kerabatnya juga nggak ada yang datang akhirnya diajiin lagi kedua kalinya saya ini pernah tak ceritain apa enggak kisah saya sendiri itu meninggal benerannya untuk kedua kalinya dan bersyukur banget lah alhamdulillah udah meninggal. Itu pasti itu TN tapi memang nggak ada monitor nggak ada apa ya tapi itu cukup lama akhirnya kita pulang menjelang maghrib kita berangkat ngaji ke Ustadz kemudian sana sekalian ke masjid pulangnya itu habis maghrib takut banget asli takut banget aku tuh sama teman-teman biasa digangguin ya sama-sama kalau dulu itu kayak bangsa-bangsa kayak kunti pocong itu biasa diganggu takut tapi biasa muncul kayak sekarang udah di handphone sekarang udah di media sosial udah setan yang hidup juga banyak ngapain setan yang manusia gitu kan akhirnya itu udah ketakutan karena nenek-nenek itu hidupnya udah medeni banget dan
persepsi kita itu pasti bakalan jadi setan deh, nggak mungkin nggak gitu. Wong orang baik aja pernah muncul. Kita kan anak kecil nggak tahu itu jin korin ataupun makhluk lain yang nyamar jadi orang tersebut. Orang baik aja jadi setan, apalagi nenek yang jahat luar biasa gitu kan. Pikirannya itu ya. Iya, yang tukang nyobekin layangan, belah-belah mainan kita, buangin apa, terus kita bikin rumah-rumahan dari ini apa genteng-genteng yang disusun. Apa-apaan kayak gini, brok disampar pakai tetekan itu loh, tongkat. Pokoknya sedih, itu perkara banget ini itu pasti momok banget, kita takut banget sepanjang perjalanan nyampe pulang ke rumah. Pas kita nanti bocah-bocah dulu kan belajar ya tetap pakai lampu tempel begitu. Niat mau belajar itu mbak ngomong, mana ngaji maning? Ini ngendi? Anak simpan mati lagi. Kalau ada yang mau ninggal lagi ya pikir gitu. Enggak, ini karya murid maning. Murid maning. Itu ya tinggal nanti niatnya habis maghrib. Orang-orang kan nungguin pada kumpul mau dikapanin, mau diproses, dimandiin dan lain itu katanya hidup lagi. Aku nggak sudi, nggak pengen, takut, bukan apa-apa bang. Kalau misalnya dipaksa-paksa Yasin ada teman-temannya nggak apa-apa. Tapi ada sepupu ya samping rumah itu kan pada gede-gede. Katanya ke sana datang. Dan itu serem banget, malam itu serem banget, dan yang datang itu banyak warga dan beberapa warga-warga yang agak jauh itu datang. Pokoknya katanya sih ilmu-ilmunya dicabutin semua. Berarti kalau orang dulu itu emang banyak apa istilahnya? Pasang susuk. Iya, pasang susuk, terus ilmu-ilmu yang entah itu bersinggungan sama jin atau apa ya, yang menghambat saat proses kematiannya, terus disiksa dulu, wah macam-macam lah di situ. Jadi yang paling ini kan kadang-kadang orang katanya ngomong gini, suaminya dulu, kalau ada yang cerita begitu, dulu itu pernah saking marahnya itu sama dia, marah sama dia, besok kamu lagi mau sakaratul maut juga itu, entah itu doa itu nyepatani kamu itu besok umurnya panjang gitu. Hanya beneran ketemahan atau kejadian istrinya itu umurnya panjang, ternyata itu mau 100 tahun umurnya, memang panjang, sayangnya nggak di embel-embeli belakangnya, panjang tapi berkah, panjang tapi yang baik-baik, panjang dong, panjangnya belin gitu loh. Jadi kata Yayu ya, masih ya sepupu saya itu di sana itu banyak orang, terus serem banget lah, nggak kayak lagi pertama kita ngaji di sana kan memang anteng, maksudnya entah dia itu sepaya apapun, tapi dari apa yang kita lihat cuman namanya kayak gitu doang, tapi itu kayak molok-malik bener-bener wediman. Emang yuk sampean ngaji di sana, akhirnya enggak nih coba wedi itu sambil nangis, katanya ngeliat itu bang, zaman itu dia itu nggak pakai patromak, nggak pakai lampu-lampu yang lain, rumah segede itu dengan deskripsi yang latarnya aja begitu ya, terus kamar ruang depan aja seperti itu, ke dalamnya itu kayak apa, gelap banget itu cuman ngandelin satu lampu tempel katanya. Dan ketika banyak orang pun, untungnya orang-orang dulu pasti punya baterai, baterai gede itu, lampu senter yang panjang, jadi di planter begitu terang. Cuman yang nampak dari Yayu saya gitu ya, molak-malik banget, serem banget, orang segitu bongkok, tapi dia nggak bangun sih ya, cuman dari tempat itu bisa ngamuk-ngamuk kayak gitu lah, dengan rambutnya udah nggak ada, merindis, itu posisinya telanjang, itu kayak mau ngamuk, terus diupayakan didoain banyak orang. Berarti ketemunya kayak saya tuh nggak ngajiin, saya tuh nonton sambil ketakutan ya gitu loh. Dan apalagi Yayu saya ya yang umurnya di atas saya paling 1-2 tahun, orang tua ibu-ibu aja ada yang pada ketakutan, tapi mau pulang juga nggak berani. Kan rumahnya paling ya kadang-kadang 12 meter, ada yang 30 meter, nggak berani pulang karena situasi yang mencengkam saat itu. Saya itu dari rumah cuman kedengeran inilah ada suara ya. Saya itu dari rumah itu cuman kedengeran ada rame-rame seperti itu, terus ngantuk ya, ngantuk, kalah sama ngantuk. Terus diumumin itu subuh di masjid,
kalau ini Karyam udah meninggal. Ini Karyam meninggal dengan segala prosesinya, nggak ada gangguan sih. Tapi setelah itu banyak orang itu katanya ngelihat dia Nini Karyam, banyak kan bukan di depan rumah, entah itu jin korinya atau apa ya bang. Tapi dia itu kadang-kadang, ini di dekatnya kali itu ada pohon-pohon kelapa. Kalau sekarang nggak ada kelapa, itu jarak antara 5 meter pasti ada kelapa satu, kelapa tinggi-tinggi. Kadang-kadang nyender di situ. Oh, banyak orang lihat Di pongkor kelapa orang lihat, entah kadang sore, kadang-kadang pas beduk jam 12 itu siang, kadang juga malam orang-orang mau ke sawah itu melihat, katanya sosoknya ya gitu persis. Dan orang-orang tua dulu mungkin mereka takut ya, tapi mereka nggak ngomong kalau mereka lari atau apa kayak gitu loh. Dan satu ketika saya pernah pulang dari Jakarta, melihat sosok itu bang, lihat sosok itu. Tapi waktu udah bergulir bertahun-tahun lamanya ya, sampai saya usia 9 mungkin, sampai waktu itu saya di 28 tahun. Kalau teman-teman ya jangan kaget, emang saya udah tuir bang. Nanti para ukti-ukti, kok mas Ayu udah tua, ternyata saya udah tua bangga. Itu dulu kemarin-marin tuh lagi usia 28 tahunan saya pulang dari Jakarta. Saya di Jakarta lama 7 tahun waktu itu nggak pulang. Bang Toyib berarti. Bang Toyib saya nggak pulang. Pas saya pulang itu ya lagi mau yang ngambil inilah buah-buahan dari apa saudara, saking kangennya itu kan, apa aja dikasih, mau digorokin apa jago, terus pokoknya saudara seneng lah, ponakan pulang apa kalau mau dikasih macem-macem. Terus dia ngasih unjuk kalau saya punya jambu, punya ini yang matang-matang. Sana ngambil sendiri. Itu posisinya udah mau maghrib banget lah. Udah maghrib banget. Saya itu keluar ke samping rumah. Itu dari rumah tadi saya itu lurus ke rumahnya dia. Akhirnya karena lama nggak pulang, dulu saya senang mancing dan sekarang juga masih senang iseng-iseng sambil megang jambu, nggak kan jenengan ya, jambu monyet. Iya. Itu kan sepet-sepet manis-manis gimana ya, saya ngerekodin begitu, satunya pegang rokok. Ini kali masih banyak ikannya apa enggak ya? Saya tuh ngeliatin sungai kayak bener-bener blank di depannya itu. Saya nggak ngeliat gitu loh. Saya ngeliatnya fokusnya ke situ. Saya ngeliatnya ke sungai dan ada lampu jalan karena udah ada listrik kan kemarin kan. Itu kelihatan ada ya, ikan ada, cuman nggak kayak dulu dan bentuk sungainya udah berbeda. Saya anteng sebentar, lalu baru sebentar saya tuh kayak diterpa angin, kayak dingin gitu, kayak dingin. Terus kok merinding ya, kok aku merinding, tiba-tiba aku merinding banget. Dan merinding yang sense seperti ini itu sesuatu dan bukan manusia, biasanya seperti itu. Tapi tak buang itu semua lah. Akhirnya kayak nyelidik di sekitar, mulai nengokin kepala ke depan, lihatin rumah dulu di depan itu tempat kita bermain, pelatarannya masih sama, cuman sekarang ditumbuhin rumput-rumputan, ilalang tinggi-tinggi. Dan rumah itu yang dulunya serem jadi kelihatannya serem banget. Dan ternyata gentengnya udah separuh nggak ada, bentuknya udah berubah, suwung, bener-bener suwung banget. Dulu ada nenek siapa tadi ya, Karyam di sana. Saya kayaknya belum nyebut Karyam selesai. Perasaan nih ya, perasaan memang jelas kelihatan sih. Jadi itu ada bekas kelapa, depannya ada kelapa yang dipotong. Sekarang udah nggak ada kelapa, waktu itu udah nggak ada kelapa, sama sekali udah nggak ada kelapa. Tapi bekasannya itu nggak dipotong habis sampai bawah, jadi setinggi inilah. Itu tak pikir pertamanya kayak ini ya bang, kayak semacam entah itu kain atau tumpukan bata, karena memang ada gelap sih. Jadi ya siluet kayak gitu, di sampingnya pongkor itu. Aku mulai rasa serem, terus keinget-inget masa yang lalu kayak gitu. Tapi kok tambah merinding. Yang hitam-hitam samping pongkornya kelapa itu dari
gembel kecil begitu ya, gembel kecil di bawah, berarti lebih tinggian pongkornya. Lama-lama dia kayak bangun begitu loh, set. Ih, siapa? Dalam hati itu siapa? Apa sih gue ya? Ngomong asal. Itu apa sih? Gitu kan? Itu apa sih? Takutnya anjing atau apa atau apalah kayak itu, binatang buas ya, kelas-kelas itu paling kalau di tempat saya. Cuman merindingnya ini beda. Ini bukan biasa lah. Akhirnya kok bisa gitu loh. Dia itu sebentar pantar banget, dia kayak bangun terus langsung arahnya ke belakang sana ke arah rumah. Itu nembus alang-alang apa itu biar kayak gitu loh. Pertamanya kayak jalan pelan, tapi dari tempatku itu paling berapa meter nyebrang kali tok loh. Tapi nggak jelas, benar-benar nggak jelas, kayak sesuatu yang gelondong begitu, dan entah itu ada kakinya atau enggak karena rumput-rumputan banyak lah. Dia itu serap makin jauh. Memang siluetnya persis kayak yang diceritakan itu. Nenek itu. Iya, tapi kan karena dia membelakangi saya, kelihatannya itu bulat hitam kayak gitu loh. Tapi serap itu apa ya? Jelas karena rumahnya itu tinggi, jadi pelataran itu undak rumahnya tinggi. Dia itu di pintu mandek, dan ketika dia muter badan begini, siluetnya itu nenek itu dan bak celup dalam hati, astagfirullahaladzim, ini Karyam. Dia bilang ini Karyam. Dia tuh saya miringnya itu lama, terus ngadep begini, dan seolah-olah dia ngadep pet gitu loh, orang per orang kayak gitu. Dan saya, ini bener apa enggak, tapi udah meremang semuanya. Akhirnya kok kamu itu asli apa bukan gitu. Kamu itu aslinya bukan. Yang jelas sih udah ada jawaban, kamu bukan yang asli gitu kan. Itu perasaan lagi ya Bang, kayak gitu kan kadang-kadang sulit dinalar. Sejauh itu mungkin ada 50 sampai 45 meter lah. Perasaan itu di depan. Berarti kayak seberang kali itu nggak lebar lah, ada 4 meteran. Perasaan itu di depan, tapi kayak semacam dari sampai sini nyetok. Wajah botak, wajah keriput banget, botak ininya, rambutnya putih-putih begitu, cuman mentelang begini bro, mentelang. Dan saya kenapa gitu segelap itu, tapi jelas, tapi di bawahnya nggak fokus, dan ada banyak ilalang lah. Dia itu posisinya mentelang begitu, kayak seolah-olah apa lo kayak gitu loh, apa lo. Saya ngeliat kayak gitu kaget banget karena langsung cepat, kayak jadi kayak di sini kamu ini ya, ini bener apa enggak, kayak kepanggil langsung set kayak gitu di depannya. Saya langsung astagfirullahaladzim, menyebutkan improvnya apa, udah kadung ini udah depan-depannya, dan mari-mari kayak gitu kan orang udah fokus lagi, udah nggak ada suara apapun, memang lagi sholat. Akhirnya saya cuman wujud itu tak sedot dalam, bisa nyi aku pengen balik. Udah nyi aku mau pulang kayak gitu. Aku tak tinggal bener-bener. Kayaknya masih di situ, masih di seberang itulah. Saya itu akhirnya pulang luyur dan jalan biasa aja, tak bikin santai gitu loh. Tapi di sebentar lalu mau masuk ke rumah, di pelataran rumah saya sempat ngelirik, itu udah ada di pintunya lagi. Dan membayang itu hilang, dan tak pernah ceritain, nggak tak ceritain kalau siapapun waktu itu di sana. Itu aja sih Bang ceritanya Bang. Ya lumayan, endingnya serem banget. Ya langsung aja ya Mas ya. Ya itu saja, lumayan lama ini persembahan ngobrol horor kali ini bersama Mas Sayung tentunya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan semoga menghibur kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.